Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Farhi dengan NIM akhir 257. Di video kali ini saya akan membahas sekaligus mengerjakan dari soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Computer Network Theory. Baik, langsung saja kita akan menganalisis soalnya terlebih dahulu. Dalam soal disebutkan, bayangkan Anda sebagai seorang network engineer yang bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan Anda akan membuka cabang baru dan di cabang tersebut akan memiliki beberapa komputer. Tugas saya sendiri sebagai network engineer adalah satu, merancang IP address di perangkat yang akan terhubung ke jaringan komputer tersebut. Dan yang kedua adalah mensimulasikan jaringan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah komputer di kantor cabang tersebut adalah X, yang mana X didapatkan dari digit NIM terakhir saya ditambah 2. Kemudian simulasi dilakukan menggunakan paket tracer. Buktikan bahwa semua komputer jaringan tersebut dapat saling terhubung dengan mengirimkan ping. Baik, langsung saja kita akan menjawabnya, mulai dari latar belakang eh, atau konsep yang saya inginkan. Sebagai contoh, saya bekerja sebagai network engineer di sebuah perusahaan distribusi nasional, yang mana pusatnya terletak di Surabaya. Saat ini perusahaan telah memiliki koneksi yang stabil dengan dua kantor cabang utama di wilayah Jawa Timur, yaitu cabang Kediri dan juga cabang Jombang. Kemudian perusahaan ingin berencana untuk ekspansi seiring dengan pertumbuhan bisnis yang pesat di wilayah Jawa Timur. eh, Daerah yang ingin ditunjuk adalah daerah Nganjuk. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena Nganjuk merupakan jalur logistik yang vital. Kemudian problem statementnya, tugas utama saya yaitu membangun infrastruktur jaringan di cabang Nganjuk dengan ketentuan. Kapasitasnya yaitu menyediakan konektivitas untuk 9 unit PC. Disebutkan tadi bahwa jumlah device di digit NIM terakhir ditambah 2. Dikarenakan digit NIM terakhir saya adalah 7, maka ditambah 2 adalah 9. Maka 9 unit PC. Entah itu untuk staf operasional atau mungkin untuk administrasi, bahkan hingga untuk kepala cabang. Kemudian integrasinya cabang Nganjuk harus terhubung secara real time ke server pusat di Surabaya dan bisa berkoordinasi langsung dengan cabang lain kayak di Kediri dan juga Jombang. Untuk kasus ini saya menggunakan protokol BGP atau Border Gateway Protocol untuk menjamin skalabilitas dan rute data yang efisien antar kota. Baik, ini adalah bentuk dari topologi sebelumnya dari perusahaan yang sudah saya tempati, yaitu di sebelah kiri ada router untuk cabang Kediri dan yang kanan adalah router untuk cabang Nganjuk dan cabang Jombang, dan yang di tengah itu adalah router pusat dari Surabaya itu sendiri. Baik, kita akan langsung saja untuk menghitung IP address-nya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kebutuhan host, yang mana tadi kita tahu bahwa eh, device kita totalnya adalah 9 device atau PC kita. PC kita totalnya adalah 9 device. Kemudian dari 9 device itu kita perlu tambahkan dengan 2. Kenapa kita tambahkan dengan 2? Itu karena untuk network address sama broadcast. Yang mana kedua ini itu eh, host yang tidak bisa kita akses oleh PC atau device itu. Kemudian dari 11 device tersebut kita akan mencari nilai 2 pangkat N. Nilai 2 pangkat N yang memenuhi. Kita akan coba mulai dari 2 pangkat 3 terlebih dahulu. 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 8. Yang mana 8 itu masih kurang dari 11. Dia tidak memenuhi. Coba kalau kita 4, apakah dia memenuhi? 2 pangkat 4 sendiri itu nilainya 16, yang mana dia memenuhi. 16 itu lebih besar dari 11. Lebih besar sama dengan 11. Baik, kita mendapatkan bahwa nilai N kita adalah 4. Kemudian perlu kita tahu, di kasus ini saya menggunakan IP address kelas C, yang mana saya gunakan 192.168 dan segmen ketiga saya yaitu digit terakhir saya 7. Kemudian yang terakhir menyesuaikan kita tulis X terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan CIDR dan juga CIDR atau prefix dan juga subnet mask. Baik, langkah yang pertama kita tahu bahwa nilai N kita sama dengan 4. Sebenarnya ketika kita mencari prefix atau CIDR itu ada rumus cepatnya, ya, yang mana 32 dikurangi dengan total N kita, yang mana kita dapatkan N tadi adalah nilainya 4, sehingga nilai CIDR kita adalah slash 28. Baik, kita akan menghitung subnet masknya biar teman-teman paham. Dan juga bagaimana kita tahu nilai 32 itu sendiri. Kita tahu bahwa
Kalau teman-teman tahu di subnet Mas kelas C itu selalu memiliki nilai 255, 255, 255. Tiga oktet pertama itu nilainya selalu 255, 255, dan 255. Dan yang terakhir itu 0. Sehingga ini memenuhi slash 24. Sebenarnya slash 24 ini didapatkan dari total satu oktet itu memiliki 8 bit. Eh, jadi ini satu oktet itu, nah 255 ini satu oktet, terus kemudian yang ini juga satu oktet, 8 bit, eh, 8 bit juga, dan yang terakhir itu kita sementara kasih 0. Nah, total ini adalah slash 24, yang mana kalau kita ini kasih 8 itu nilainya adalah slash 32, yang mana full. Sehingga kalau kita mau mencari CIDR, kita tinggal mengurainya dengan nilai n ini sendiri. Itu untuk rumusnya. Baik, terus kemudian dalam 8 bit ini, itu kalau kita konversi 255 kalau kita konversi dalam bentuk biner itu nilainya adalah 1111 1111, yang mana satunya itu ada 8, dan 8 itu representasi dari 8 bit itu sendiri. 11111111. Nah, nah, yang mana dari total keseluruhan ini adalah nilai satunya itu memiliki 24. Terus kemudian bagaimana kita menentukan oktet keempatnya? Oktet keempatnya kita tentukan dari total satu bit dalam satu oktet. Total satu bit dalam satu oktet itu 8 bit. Kemudian kita kurangin dengan n kita, yang mana n kita adalah 4. Dan kita representasikan dengan bentuk 0 dalam biner. Dan yang sisanya adalah 111. Sehingga kalau kita hitung nilai satunya ini, totalnya adalah 28. Itu mempresentasikan dari si IDR kita. Dan yang belakang ini adalah sisa nilai n kita. Kemudian kita tahu tadi 255, 255, 255, dan yang terakhir itu nilainya ini dari nilai biner ini kita konversi dalam bentuk desimal. Yaitu kalau kita mau mengkonversi dalam bentuk desimal, kalau teman-teman cari di Google itu nilainya adalah 240. Kalau perhitungannya sebenarnya gampang, yaitu tinggal membaginya ya. Baik, kita sudah tahu nilai subnet mas kita adalah 240. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah mencari blok subnetnya. Blok subnetnya. Blok subnetnya itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari nilai desimal dari oktet keempatnya. Kita tahu nilai desimal dari oktet keempat adalah 240. Rumusnya adalah 256, total keseluruhan dikurangin dengan nilai desimal dari oktet keempat, yaitu 240, yang mana kita tahu nilainya adalah 16. Sehingga kalau kita mencari blok subnetnya itu kelipatan dari 16 itu sendiri, yang mana dimulai dari 0, 0, 16, kemudian 32, kemudian 32 tambah 16, 48, kemudian 48 tambah 16, dan itu 41, 41, selanjutnya sampai 64, dan seterusnya itu nilainya sampai dengan kurang dari 256 itu sendiri. Baik, mohon maaf saya tidak akan menghitungnya sampai kurang dari 256 karena tujuan kita adalah merancang IP address dari komputer itu sendiri. Baik, kita akan menghitung untuk network address, kemudian usable IP, dan juga broadcast address. Bagaimana cara untuk menghitung ketiga tersebut? Bentar, kita kasih keterangan terlebih dahulu, usable IP, dan juga kasih kemana? Broadcast address. Baik, cara yang pertama itu dari network address terlebih dahulu ya. Network address itu didapatkan dari kelipatan kita, yang mana kalau misal contoh nih, nggak usah contoh deh, yang mana network address itu didapatkan dari kelipatan itu tadi, 0, 16, 32, 48, dan juga 64. Terus kalau usable IP, kita broadcast terlebih dahulu. Broadcast address itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari network address ditambah network address ditambah network address ditambah dengan 16 atau jumlah blok subnetnya ditambah 16 dikurangi dengan satu, total bloknya ya.
kita kasih keterangan total blok ya. Terus kalau usable IP itu ada dua atau range IP ya kita sering namanya. Yang bagian pertama itu network address ditambah satu dan broadcast address dikurangin satu. Baik, kita akan coba menghitungnya ya. Nah, kita pakai tabel. Oh, dalam kasus ini saya juga tidak menghitung untuk keseluruhan. Saya hanya menghitung untuk kelipatan nol, yang mana network address. Network address terus yang tengah usable IP dan yang terakhir broadcast. Yang kalau network address itu didapatkan kita tahu tadi, yaitu kalau IP kita kan tadi 192.168.7. Nah, dan yang nilai X tadi terakhir itu nilai kalau di network address adalah nol. Ini menyesuaikan. Kalau misal kalau nol ini sudah selesai, kita bisa tambahkan. Nah, kita coba sisipkan terlebih dahulu. Nah, berarti network address berikutnya adalah 192.168.7.16. Teman-teman harus ingat itu kalau network address adalah kelipatan dari 16 itu tadi atau blok subnetnya. Kalau broadcast itu tadi kita kurangin dengan satu. Network address ditambah total blok dikurangin dengan satu. Itu kayak misal ini dalam kasus pertama 7. Berarti network address kita adalah nol. Total blok kita adalah 16. 16 dikurangi dengan satu adalah 15. 15 ditambah dengan nol adalah 15 itu sendiri. Berarti kalau usable IP range pertama itu tadi network address ditambah satu. 192.168.7. Berarti kalau network address kita awalnya nol, kalau ditambah satu adalah satu itu sendiri. Terus dikurangin. Bukan ini bukan dikurangin ya, sampai dengan 192.168.7 dari broadcast dikurangi dengan satu. Broadcast kita adalah 15 ini. Berarti kalau dikurangi dengan satu adalah 14. Berarti usable IP itu IP yang bisa digunakan oleh device kita. Untuk yang berikutnya broadcastnya yaitu 192.168.7. Berarti 16 ditambah dengan total 16 ditambah dengan total blok kita dikurangi dengan satu. 16 kurangi dengan satu adalah 15. 15 tambah 16 adalah 31. Jadi kurang lebih seperti itu cara menghitungnya. Baik, kita akan merancang. Ini saya sudah menyiapkan tabelnya biar lebih cepat. Yaitu kita akan mendapatkan yaitu router nganjuk. Yaitu router nganjuk itu untuk cabangnya, yang mana alamat IP-nya itu untuk default gateway. Dalam kasus ini saya menggunakan satu ya teman-teman, 192.168.1.1. Jadi alamat default gateway ini akan digunakan untuk semua PC. Jadi kalau PC 0, PC 1 sampai dengan PC 8 ini itu dia akan memiliki default gateway sesuai dengan ini 192.168.7.1. Kalau PC 0 berarti mengikuti 192.168.7.2 sampai dengan PC 8. PC 8. Baik, kita akan isi PC 3. Jadi salin ya. Ini 4. Nah, ini 5. Terus ini 6, 7, 8, 9, 10. Terus dan yang terakhir ini adalah cadangan, IP cadangan yang mana dimulai dari 11 sampai dengan 192.168.7. Sisanya kita tahu tadi usable IP yaitu bagian terakhir adalah 14. Berarti bagian yang terakhir adalah 14. Ini cadangan itu bisa digunakan apabila kita ingin menambahkan PC dalam cabang tersebut atau dalam perusahaan tersebut ya. Kemudian kita akan mengatur untuk IP router ke router pusat. Kita tahu tadi yang fast Ethernet 1.0 untuk interface port 1.0 itu menghubungkan untuk semua PC-nya sebagai default gateway yang ini. Ini untuk fast Ethernet 2.0 ya. 1.0 teman. 1.0. Berarti yang ini juga 192.168.7.1.1. Nah, keterangannya itu router IP yang mengarah ke switch atau ke semua PC. Terus untuk yang mengarah ke router pusat itu saya akan menggunakan IP address untuk kelas B karena saya menyesuaikan dengan ini 172.7.0 dan yang ini 172.27.0.0. Jadi itu adalah IP address kelas B. Jadi saya akan menyesuaikan untuk cabang sebelumnya ya. Dalam kasus ini tadi yang 172.7 itu saya akan ganti menggunakan
untuk router Nganjuk ya. Terus yang router Surabaya itu bakalan nanti 172.7.0.2. Dia mengarah ke Nganjuk, terus yang ini adalah akan mengarah ke Surabaya. Baik, kurang lebih seperti itu pembahasan dari merancang IP address. Kita akan melanjutkan untuk simulasi di Cisco Packet Tracer ya. Baik, kita sudah masuk dalam Cisco Packet Tracer. Sebelum kita membuat cabang Nganjuk, saya akan menjelaskan uh, untuk bagian-bagian jaringan yang sebelumnya saya sudah buat sendiri. Yaitu pada bagian kiri bisa teman-teman lihat pada lingkaran biru itu adalah bagian untuk daerah Kediri, yang mana disambungkan melewati switch yang menggunakan IP dengan segmen ketiga itu 17 IP kelas C. Yang bagian ini juga sama, yang menggunakan IP 2 sampai 3, yang mana satu untuk default gateway untuk setiap PC-nya, dan router sendiri yang bagian menyambung ke PC, menyambung ke cabang itu menggunakan IP address yang mana? Nah, IP address untuk yang PC-nya yaitu 17.1, dan untuk yang menyambung ke router pusat itu menggunakan IP address kelas B yaitu 172.17.0.1. Dan sama untuk yang sebelah kiri juga seperti itu. Saya menggunakan IP address kelas C yang mana segmen ketiganya adalah 27. Ini salah ya teman-teman, kok 172, 192, 192.168.27. Bisa teman-teman cek juga di IP configuration, IP address-nya 27.2, yang mana satu untuk default gateway sama. Uh, Kemudian dari cabang ke pusat juga menggunakan IP address kelas B. Bentar. Nah, yang dari cabang ke PC-PC-nya itu menggunakan IP address kelas C. Kalau untuk yang dari cabang ke pusat itu menggunakan IP address kelas B 172.27.0.1. Sama untuk router PT juga. Untuk router pusat Surabaya itu saya menggunakan AS400, yang mana sudah bertetangga dengan Kediri dan juga Jombang. Yang Kediri bertetangga hanya dengan Surabaya, yang Jombang bertetangga dengan Surabaya saja. Yang Kediri bertetangga dengan Surabaya, mohon maaf. Yang Jombang juga bertetangga dengan Surabaya. Kemudian saya sambungkan untuk server pusat Surabaya, yang sambung langsung dengan router pusat Surabaya. Baik, langsung saja kita akan membuat untuk cabang di Nganjuk itu sendiri. Pertama-tama kita akan siapkan untuk PC-nya, yaitu totalnya adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya sudah 9. Kita akan sambungkan menggunakan switch terlebih dahulu, kemudian baru router. Untuk switchnya saya menggunakan PT Switch. Cuman saya menggunakan PT Switch. Bentar. Cuman saya menambahkan portnya agar cukup untuk memasukkan semua PC dalam satu switch tersebut. Pertama-tama kita gunakan terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang bagian yang ini, server mounted private yang LAN. Oke, saya menggunakan untuk yang NM1CFE ya teman-teman. Kita masukkan totalnya adalah 9 agar portnya cukup untuk total 9 PC atau komputer. Kita penuhin saja, nggak apa-apa. Baik, kita nyalain lagi. Udah, kemudian kita sambungkan. Cara sambungannya menggunakan kabel ini, sambungkan flash ethernet menggunakan switch 01, PC4 sambungkan juga 1. Teman-teman sabar, masih tersisa 3. Oh ya, ngomong-ngomong, saya menggunakan topologi star yang mana saya dapatkan referensinya dari YouTube. Jadi kalau misalnya ada salah dalam
pengembangan saya ini, saya mohon maaf. Oke, sudah membentuk masing-masing, sudah tersambung dengan switchnya. Sebelumnya kita akan namanya ini cabang lanjut. Nah, atau lanjut kita aja lah, tidak sama. Lanjut. Oh, sah, nggak kelihatan kalau sambil lanjut. Lanjut. Antara sini. Kemudian kita sambungkan dari switch ke router menggunakan tab 321 ya. Kita namain biar sama kita menggunakan kanan ya teman. Sama router PT, router PT. PT router. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel yang sama. Ya, kita menggunakan yang bagian fase Ethernet 1.0 ya. Ya, kita tahu kalau kita menggunakan 4.0 itu nggak bisa karena itu menggunakan kabel kabel fiber ya teman-teman. Nah, ini. Terus dari router cabang lanjut ke pusat kita menggunakan kabel fiber. Cabang lanjut untuk AS-nya kita atur 200 ya. Nah, kemudian kabel fiber. Nah, ini. Kita yang fase Ethernet 4.0 dan ini yang 3.0. Oke, sudah nyambung. Kemudian kita akan isi IP address-nya pada setiap PC-PC-nya. Yang bagian ini kita tadi tahu, nah, yang ini. PC 0 itu 2 sampai dengan 10, dengan default gateway-nya adalah 1. Baik, kita coba nah, isi desktop IP configuration 192.168.7.2. Kita salin biar cepat. Kita ganti. Oke, sudah. Terus yang ini juga 3 ini membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman kalau mau masukin IP-IP-nya pada setiap PC. Banyak apa-apa, karena seperti dulu. Isi desktop config, desktop configuration. Jadi sudah 4, berarti ini 5. 4. Nah, PC 7. 2, berarti 6. Jadi berapa ya? Yang ini 7.5, berarti ini 6. 3, terus 1. 6, berarti selanjutnya adalah 7. Desktop configuration 7. Nah, nah, isi 9 berarti 8. Isi 10 sudah sama. Yang biasa berarti 9 per 1. Isi 11. Nah, sudah yang terakhir. Dan 9 ya 10. Nah, sudah. Kemudian dari PC sudah kita isi. Sekarang dari router cabang lanjut menuju router pusat. Kita bakalan isi terlebih dahulu. Cara misinya di bagian config. Untuk fast tadi kita isi yang fast Ethernet 1.0. Kita isi dengan IP address yang nyambung ke bagian switch, bagian bawah ini, bagian switch untuk PC-PC-nya. Itu kita masukkan untuk default gateway-nya tadi 192.168.7.1. Enter, kemudian kita on-kan. Dan untuk yang menyambung ke router pusat, kita tadi tahu kita sambungkan dengan fast Ethernet 4.0 menggunakan kabel fiber. Berarti kita isi 172.7.0.1. Terus kemudian jangan lupa kita on-kan. Oke. Terus yang router pusat kita isi karena tadi yang 2 sudah untuk cabang Kediri, yang 4 sudah untuk cabang Jombang, yang 3 kita untuk cabang Nganjuk, yaitu 172.7.0.2. Kemudian selesai on kan. Baik, kita akan melanjutkan untuk coding protokol BGP di router cabang Nganjuk terlebih dahulu. Caranya yaitu kita klik, kemudian masuk ke CLI, enter, kemudian N,
config. So kita ketik router PGP 200. Terus kemudian kita masuk ke networknya, yang mana tadi jalurnya ada dua, yaitu 192.168.7.0, dan yang kedua yaitu untuk network bagian IP kelas B tadi 7.0.0. Kemudian kita hubungan secara resmi dengan mainboard atau router pusat yang memiliki IP 172.7.0.2, kemudian remote AS 400 untuk AS-nya dari pusat Surabaya. Terus kemudian kita enter, berarti berhasil. Kemudian untuk yang bagian router pusat Surabaya, coba kita secara terlebih dahulu n config, terus kemudian masuk router BGP 400. Terus berarti networknya kita tambahin untuk yang bagian bawah, soalnya untuk network yang bagian cabang Kediri sudah kita tambahkan sebelumnya. Mana ada gak? Nggak ada ya teman-teman, sudah file sebelumnya network terus berarti 172.7.0.1 itu adalah network untuk cabang Nganjuk. Kita enter, terus kemudian kita hubungan bertetangga dengan cabang Nganjuk, yaitu kita masukin 172.7.0.1 dengan remote AS 200, enter. Nah, sudah berhasil. Berarti kita akan coba cek apakah berhasil router BGP kita. Coba kita akan simulasikan real time terlebih dahulu ya teman-teman. Itu kita kirim dari PC3 ke PC8 in progress, masih valid biasanya, masih menunggu ya teman-teman. Kita coba majukan terlebih dahulu, PC3 menuju PC8 successful. Terus kita lanjutkan dari PC8 menuju PC0, PC0 in progress, valid, masih valid. Kita coba lagi PC6 menuju PC0 successful ya teman-teman. Nah, kenapa itu valid? Terkadang kalau router BGP itu masih menunggu beberapa menit untuk mendeteksi bahwa itu adalah memiliki hubungan bertetangga. Coba kita cek untuk dari mana ini teman. Ini coba kita pakai simulasi ya teman-teman. Intinya edit filter terlebih dahulu. Oh, ini sudah terus coba kita dilihat terlebih dahulu. Ini kita coba kirim dari PC6 ke PC2. Terus kita mulai dari PC6 menuju ke switch, terus dari switch mengirim ke router cabang Nganjuk, terus kemudian dari pusat Surabaya balik lagi ke kemudian ke Kediri. Ini file teman-teman, nggak bisa, coba kita tes ulang. Biasanya emang seperti itu ya, kalau BGP agak error sedikit. Dari PC6 ke PC1, coba tes switch cabang Nganjuk, cabang Kediri. Nah, progress balik lagi ke PC6, bakal berhasil. Nah, tandanya adalah successful. Kita coba lagi dari mana teman-teman, dari PC8 misalnya ke server pusat misal, bisa in progress, kirim putar pusat Surabaya, highlight teman-teman, gagal. Kita coba lagi tadi PC8 ya, PC8 menuju server pusat lagi. Kita coba switch cabang Nganjuk pusat Surabaya. Nah, sudah berhasil. Apakah kembali? Nah, kembali. Perlu teman-teman ketahui, emang kurang lebih seperti itu ya kalau untuk router BGP. Dia terkadang memiliki failover ketika kirim ping, karena dia membutuhkan beberapa waktu untuk bertetangga secara maksimal. Kita coba lagi deh dari PC7, dari cabang Jombang menuju cabang Nganjuk dari PC5 misalnya. Progress file teman-teman, coba lagi
PC 7 ke tadi PC 5 successful. Nah, memang kurang lebih emang terkadang seperti itu ya. In progress, pilot lagi. Biasanya yang kedua baru berhasil. PC 8 ke PC 9 coba successful. Ini berhasil PC 6 ke PC 0 dari cabang lanjut cabang Jombang ke cabang Kediri, PC 3 menuju PC 6 contoh successful juga. Eh, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari tugas kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.